Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan kanal YouTube video pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi yaitu cerpen. Buku yang digunakan adalah buku dari Kemdikbud tahun 2017, kemudian peta konsep dalam materi cerpen ini ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung, mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang telah dipelajari dalam cerpen, kemudian menganalisis unsur pembangunnya, dan yang terakhir adalah mengonstruksi sebuah cerpen, tentu dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunnya. Baik ya, kita masuk ke subbab yang pertama yaitu A, mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. Ada 2 topik, yang pertama memahami nilai-nilai kehidupan, yang kedua adalah menemukan nilai-nilai kehidupan. Jadi kita pahami dulu nilai-nilainya, dan yang kedua adalah kita temukan nanti nilai-nilainya. Oke, untuk yang topik pertama yaitu memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan. Nah, benar bahwa nilai-nilai kehidupan dalam cerpen ini harus kita pahami terlebih dahulu. Ada banyak tentunya. Maka dari itu, bagaimana cara memahaminya? Ya, kita harus mengawalinya dengan sejumlah pertanyaan. Bagi pembaca awal, pembaca pemula, ya ini memang harus memanfaatkan pemikiran secara kritis untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi memang langkah pertama itu memunculkan pertanyaan kritis terlebih dahulu. Nah, kita anggap kita adalah penasaran dulu deh dengan buku yang akan kita baca, dalam hal ini cerpen. Nah, kemudian selain itu, ya bagaimana cara memunculkannya? Nah, ini teman-teman harus tahu dulu bahwa cerpen itu adalah miniatur dari kehidupan nyata. Ya, jadi memang bereferensi dari kehidupan nyata. Si penulis, si pembuat memang berangkat dari imajinasi kehidupan nyata. Memusatkan satu tokoh dalam satu situasi. Ya, karena apa kok hanya satu tokoh yang dipusatkan? Karena cerita pendek dan situasinya pun juga terbatas. Berbeda dengan novel ya, yang tokohnya bermacam-macam, bervariasi, begitu juga situasinya banyak ya, luas dan bermacam-macam pula situasinya. Antagonis dan protagonis ya, sifat atau karakter pada tokoh ini sesuai di kehidupan nyata. Ada yang baik, ada yang tidak baik, sesuai di kehidupan nyata. Kemudian juga ada nilai kehidupan. Nah, ini dia yang kita akan fokuskan. Nilai kehidupan ini pembaca dapat mengambil nilai dan hikmah dari persoalan hidup. Karena sedikit itu, maka kita akan lebih memahami nilai kehidupan, kita akan lebih mendalam, dan barangkali bisa menyentuh. Ya, kita bisa terinspirasi untuk mengambil teladannya. Ya, itu ciri yang ketiga ya, yaitu nilai kehidupan. Cerpen ini fleksibel. Karena apa? Karena dapat diukur dari durasi baca dan jumlah kata. Nah, tadi ya, habis dibaca sekali duduk, artinya analoginya duduk sebentar saja kita bisa menyelesaikan satu cerpen, atau duduk berjam-jam kita bisa menyelesaikan banyak cerpen. Ya, hanya durasinya 10 menit untuk satu cerita ya kalau kita baca, kemudian hanya 5.000 kata. Nah, jadi kita mendapatkan satu paket unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ya, jadi sudah selesai kita membaca satu judul cerpen. Nah, ini keistimewaan dari cerpen. Karena saking terbatasnya, maka kita bisa membaca berjam-jam, membaca pula puluhan judul cerpen begitu, untuk mendapatkan nilai-nilai kehidupan yang bermacam-macam. Nah, ini adalah serba-serbi mengenai cerita pendek. Kita lanjutkan akan membaca satu cerpen ya, karya dari A.A. Rafiz yang berjudul Robohnya Surau Kami. Nah, silakan dibaca dan dipahami dengan seksama kutipan dari cerpen ini. Ketika membaca, maka teman-teman harus ingat munculkan dulu rasa penasaran untuk ya memulai dengan banyak pertanyaan yang harus disimpan dulu nih pertanyaannya. Nah, apa sih yang dimaksudkan pertanyaan untuk memulai dari cerpen ini? Ya, pertanyaan kritis. Apa saja yang bisa ditanyakan? Ya, pertanyaan literal. Ya, di mana dan kapan cerita itu terjadi? Nah, ini sudah menganalisis mengenai atau mengidentifikasi settingnya ya, siapa saja tokohnya. Ya, kemudian bisa juga mengajukan pertanyaan interpretatif, integratif, kritis, dan kreatif. Nah,
Jadi pertanyaan-pertanyaan ini memang harus disimpan di benak teman-teman, kemudian dimunculkan sendiri untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, ini untuk memunculkan inti dari cerita dalam cerpen. Ya, berikutnya ini ada pembahasan tugas ya teman-teman ya. Yang tugas pertama setelah membaca cerita di atas ini, Anda dituntut untuk membaca juga ya cerpen yang lain yang pernah teman-teman baca, maka masukkan pada data ini atau tabel analisis ini. Nah, ini contohnya saya telah membaca judul cerpen Bulan Biru, pengarangnya Gus Sakai, sumbernya buku kumpulan cerpen, dan inti ceritanya adalah ini. Maka yang lain silahkan teman-teman mengikuti format seperti saya. Kemudian yang kedua, secara berdiskusi kelompok, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Robohnya surau kami ini. Nah, kemudian yang nomor 3 juga kerjakan, ada tugas yang menyertainya. Nah, ini sudah saya jawab teman-teman ya, untuk di soal nomor 2 dan nomor 3. Teman-teman tinggal salin saja di buku tugas begitu. Baik, mari kita lanjutkan ya untuk di topik kedua, yaitu menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Setelah kita pahami nilainya, maka kita harus temukan. Nah, teman-teman harus ketahui bahwa wujud dari nilai kehidupan ini dalam cerpen biasanya ditemukan adalah ini. Yang pertama adalah nilai budaya, nah, yang berkaitan dengan budaya ya di suatu tempat, suatu daerah. Nah, yang itu memang dilakukan, dirasakan, dan diikuti bersama-sama. Itu namanya nilai budaya. Ada juga nilai agama yang bersangkutan dengan kepercayaan. Ada nilai moral yang berkaitan dengan perilaku manusia, ya, ini nilai moral. Ada nilai sosial yang berhubungan dengan interaksi antar manusia. Ada pula nilai politik begitu, ya. Kemudian realitas nilai kehidupan. Ya, wujud dari nilai kehidupan ini berdasarkan permasalahan dari manusia, permasalahan-permasalahan kontekstual atau yang sering ditemukan di kehidupan sehari-hari. Nah, ini biasanya juga diangkat di nilai-nilai kehidupan. Kemudian kendalanya ya saat kita berhadapan dengan cerpen dan banyak nilai di dalamnya, ya karena pesannya tersirat. Kita memerlukan penghayatan dan kepekaan saat membaca untuk dapat merasakan kehadiran nilai-nilai yang dengan sengaja disisipkan oleh penulis saat membuat cerpen. Nah, memang kita harus menghayati dan peka. Ya, yang terakhir tetap kita harus memunculkan pertanyaan kritis. Kita harus mendaftar pertanyaan kritis. Apa yang didaftar? Ya, kelebihan dan kekurangan dari cerpen tersebut. Maka nanti wujud nilai realitasnya ini akan nampak gitu. Contohnya ya, di sini ada kutipan cerpen ya karya Muhammad Ali dengan judul Gerhana. Setelah teman-teman baca dan pahami, maka nampaklah unsur intrinsiknya. Nah, di sini dominan sekali unsur intrinsiknya, yaitu amanatnya. Ya. Kemudian isinya apa sih? Yaitu perlunya menjaga diri untuk tidak melebih-lebihkan masalah sepele. Nah, ini cenderung ke amanat ya. Maka apa? Ya, yang mencerminkan nilai-nilai perlunya menjaga diri begitu. Ya, yaitu tentang perilaku seseorang ya. Ya, ini masuk kategori nilai moral. Baik buruknya berperilaku dalam masyarakat. Ya, ada tugas yang menyertai juga teman-teman untuk membaca Robohnya Surau Kami ya. Nanti nilai-nilai yang nampak apa saja. Nah, ini sudah saya temukan. Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Sinopsisnya silahkan disusun sendiri ya, silahkan dirangkai sendiri dari banyaknya cerita tersebut ya. Kemudian nilai-nilainya ada nilai sosial, moral, agama, pendidikan, dan budaya masuk ya. Kemudian kemungkinan penerapannya dalam sehari-hari pun juga sudah saya masukkan. Nah, itu untuk yang tugas pertama. Untuk yang kedua, silahkan cari sendiri ya. Untuk yang A, yang B, adakah nilai-nilai yang kamu anggap bertentangan dengan nurani? Ya, bagi saya tidak ada. Semua nilai kehidupan itu baik. Agama, moral, budaya, sosial, atau pendidikan itu tujuannya adalah untuk menanamkan kebiasaan yang baik dan benar. Oke ya, yang belum silahkan isi sendiri. Kita masuk ke subbab B, yaitu mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerpen. Setelah dipahami, setelah ditemukan, maka kita akan mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupannya. Ya, dengan cara menentukan nilai-nilai kehidupan dulu, apa yang akan kita demonstrasikan, kemudian mempresentasikan. Ya,
teks cerita pendek dengan nilai kehidupan yang telah kita pilih begitu. Oke ya, menentukan nilai-nilai kehidupan. Teman-teman harus ketahui bahwa cerpen ini diproduksi dan dibaca dengan sampai tak terhitung, artinya tak terhingga, saking banyaknya. Ya, manfaat nyata yang dirasakan adalah sebagai hiburan dan kenikmatan batin. Maka saking banyaknya, ya kita tidak bisa menghitung berapa sih yang diproduksi cerpen sampai saat ini, dan berapa sih yang dibaca dari judul cerpen itu, berapa puluh kali, jutaan kali. Maka dari itu saking banyaknya, ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kehidupan dalam cerpen ini benar-benar dirasakan oleh para penulis, sehingga dituangkan dalam bentuk cerpen. Seolah pembaca hidup bersama tokoh cerpen. Ya betul, dinamika hidup dari tokoh cerpen itu ikut dirasakan pembaca. Nah, maka untuk menangkap nilai-nilai kehidupan, maka kita harus benar-benar bersama dengan tokoh dalam cerpen. Seakan-akan tokoh dalam cerpen itu adalah diri kita jika memang menggunakan sudut pandang orang pertama. Bisa juga kita menjadi orang ketiga atau hanya sebagai pengamat. Yang ketiga adalah fiksi namun menjadi referensi hidup. Ya, artinya adalah pembaca dapat belajar dari amanah cerpen agar lebih bijak menyikapi persoalan-persoalan yang ada begitu. Nah, ini adalah 3 cerminan dalam cerpen ya untuk menentukan nilai-nilai kehidupan. Ada contoh pertama ya, judulnya Matahari Tak Terbit Pagi ini kayak Fahrunas M. Ajabar ya. Setelah dipahami maka teman-teman akan mengetahui bahwa kehadiran seseorang di tengah-tengah kita adalah sebuah berkah yang harus selalu disyukuri. Kemudian kalaulah dia sudah tidak hadir lagi, maka gantinya adalah kesedihan, penyesalan, bahkan ratapan yang menyayat begitu. Nah, ini adalah nilai kehidupan yang dapat diambil dari kutipan cerpen Matahari Tak Terbit Pagi ini. Kemudian yang kedua ada cerpen Robohnya Surau Kami juga ya. Jadi yang dapat diambil adalah orang-orang yang hanya mengutamakan ibadah ritual dan mengabaikan persoalan-persoalan sosial atau kemanusiaan menjadi objek sindiran dalam cuplikan cerpen tersebut. Ya, sindiran itu boleh jadi lebih mengena daripada dengan menggurui langsung. Nah, ini juga kita mendapatkan satu nilai yang dapat diambil. Nah, kemudian nilai-nilai yang dapat diambil ini tujuannya pada bab ini atau subbab ini yaitu dapat didemonstrasikan nanti. Nah, ada tugas ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 cuplikan cerita. Teman-teman tinggal tentukan saja. Ya, ini termasuk cerpen ya bernilai kehidupan dalam bidang apa? Agama, sosial, budaya, dan ekonomi. Saya contohkan di sini yang nomor 2 ini masuk pada nilai bidang kehidupan budaya. Ya, alasannya adalah tradisi percaya seorang dukun begitu. Oke, kita masuk ke topik kedua, mempresentasikan. Oke, beberapa hal yang membuat cerpen menjadi begitu bermakna bagi pembacanya adalah terletak pada unsur pembangunnya. Ya, ini menjadi lebih bermakna. Kenapa? Unsur pembangun ini memang dijadikan patokan penulis untuk membangun cerpen ya menjadi cerita-cerita yang nyambung, urut, runtut, dan bernyawa begitu. Nah, kebermaknaan tersebut memungkinkan pembaca untuk mengambil hal baik dari nilai kehidupan. Nah, ini dia yang akan kita presentasikan nilai baiknya. Contohnya pada Hari Terakhir Mencintaimu, ini cerpennya ya, karya Kurnia Effendi. Kebermaknaan pada temanya yaitu tentang cinta. Nah, daya tariknya adalah pada diksinya atau pilihan kata yang begitu puitis. Contohnya adalah seandainya aku tidak mencintaimu, tidak akan terbit rindu sewaktu berpisah. Nah, maka tema cerpen tentang cinta ini erat hubungannya dengan amanat. Nah, ini yang akan kita presentasikan atau kita sampaikan begitu. Nah, itu adalah tagihan dari topik yang kedua. Kemudian ada tugas teman-teman ya, nilai-nilai kehidupan apa saja yang diperoleh saat membaca ketiga kutipan cerpen ini ya. Nah, ini sudah saya jawab ya. Yang B ini nilai ekonomi yang dapat dipresentasikan, yaitu alasannya adalah penggalan cerpen tersebut mengenai situasi perdagangan yang sering terjadi, yaitu tawar-menawar harga terhadap barang yang dijual belikan. Nah, ini yang kedua, teman-teman akan berdiskusi untuk mempresentasikan nilai-nilai cerpen yang dapat ditemukan. Ya, di sini saya mengambil Rumah Tuhan karya A.K. Basuki di kumpulan cerpen Klub Solidaritas Suami Hilang ya, pada cerpen pilihan Kompas. Nah, ini kebermaknaannya, nilainya juga ada di sini. Oke,
Teman-teman juga tinggal cari saja cerpen yang dianggap teman-teman bermanfaat dan mengena ya, itu dapat dimunculkan di tugas ini. Baik teman-teman, untuk cerpen sesi pertama pada video pembelajaran pertama ini sudah selesai. Kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Salam pemerhati pemaham, merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.